Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Hikmat Kehidupan berisikan kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, akan membawa kita pada hidup bijaksana dan terhindar dari segala malapetaka. Kita akan terus belajar ya, supaya bagaimana kita ini hidupnya semakin diberkati Tuhan dan dijauhkan dari segala pencobaan. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Amsal pasal yang ke-11 ya. Amsal pasal yang ke-11 kita akan bahas menjadi dua bagian karena ini panjang sampai ayat 30. Jadi kita akan membahas ya sehari ini ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-15 ya. Ayat yang pertama, Amsal 11, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat ya. Ini berbicara tentang neraca serong, itu artinya ya ketidakadilan. Tuhan itu membenci ketidakadilan di dalam segala hal dalam hidup ini. Mari kita berlaku adil ya, di dalam rumah tangga, di dalam apapun, mari kita menjadi orang-orang yang mencintai keadilan. Hikmat adalah membawa kita pada keadilan. Di dalam kita merawat anak, mengasuh anak, adillah terhadap semua anak, jangan pernah membeda-bedakan ya. Karena apa? Tuhan itu mencintai yang adil ya, tetapi yang serong itu atau sesuatu yang tidak adil itu dibenci oleh Tuhan, kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Artinya apa? Ya keadilan ya, tidak memihak dalam segala hal. Mari kita belajar untuk kita tidak memihak sana sini di dalam menyelesaikan satu persoalan atau dalam rumah tangga, tetapi kita berdiri dalam kebenaran dan tidak serong langkah kita. Ayat yang kedua, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, keangkuhan itu membuat orang jatuh. Saudara, jangan sombong dalam hidup ini. Mari kita menyadari bahwa semua yang kita dapat, semua yang kita peroleh dalam hidup ini adalah dari Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan. Ya, karena apa? Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Orang yang angkuh, orang yang sombong itu akan dicemooh banyak orang. Tetapi ya hikmat ada pada orang yang rendah hati. Mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati dalam hidup ini ya. Nggak usah jaim, nggak usah pencitraan, tapi kita mau sungguh-sungguh hidup apa adanya ya. Jangan angkuh, jangan sombong, karena Tuhan membenci orang yang sombong, Tuhan membenci orang yang angkuh. Keangkuhan menjatuhkan orang, membawa kita pada cemooh. Tapi orang yang rendah hati itu di sini dikatakan orang yang rendah hati ya ya, ada hikmat. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Mari saudara, terus kita berdoa supaya Tuhan berikan kita hikmat, sehingga kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan juga sesama kita ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, di sana dikatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ya, orang yang tulus, orang yang jujur, ya itu dipimpin oleh ketulusannya. Orang itu kalau hidupnya tulus, hatinya tulus, maka jalan hidupnya adalah penuh dengan kejujuran. Tetapi di sini dikatakan pengkhianat itu dirusak oleh kecurangannya. Orang yang curang, yang tidak tulus itu pasti akan jadi pengkhianat. Makanya kita lihat saudara, kalau dalam satu kelompok, satu komunitas, atau dalam hidup kita ada orang-orang yang berkhianat, itu pasti karena dia tuh nggak tulus ya, dia itu curang ya. Lawan dari ketulusan itu adalah kecurangan ya. Orang yang curang itu tidak tulus saudara ya, dan akan pasti hancur kehidupannya. Di sini dikatakan akan jadi pengkhianat ya. Jadi jangan berkhianat, tapi mari kita menjadi orang-orang yang tulus hati, karena orang yang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya. Orang yang tulus itu akan selalu berbuat kejujuran, tetapi orang yang curang itu akan menjadi pengkhianat. Jadi mari kita menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan dan terus mencari Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan, sehingga dalam pergaulan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga kita tidak menjadi pengkhianat, tetapi menjadi orang yang tulus. Saudara, ya jangan punya trik apa-apa dalam hidup ini, jangan punya motivasi yang curang dalam hati kita. Kenapa? Ingat, hidup kita ini tabur tuai. Kalau kita
kita menabur kecurangan, maka kita akan menuai kecurangan. Tapi selama kita hidup berjalan dalam takut akan Tuhan, dalam kerendahan hati, maka Tuhan itu memberikan ya apa yang kita cari, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Karena orang tulus itu, orang benar, ya orang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya yang akan bawa pada berkat Tuhan. Ayat yang keempat, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan, ya, ketika murka Tuhan datang, ya, maka harta tidak berguna. Hari kemurkaan itu bicara tentang apa? Ya, bisa berbicara tentang kematian. Ya, ketika orang mati, ya, tidak lagi ada gunanya harta. Ketika penghakiman tiba, hari Tuhan atau kiamat juga, itu juga karena kematian itu adalah kiamat kecil. Kalau kita bicara tentang kiamat, kapan Tuhan datang, ada sebagian orang berkata, masih lama Tuhan datang, ya nanti aja bertobatnya. Kita lupa bahwa hari kemurkaan yang kita nggak pernah tahu dan mungkin waktunya bisa datang kapan saja, yaitu kematian. Ya, ketika orang meninggal, saudara, sudah tidak ada lagi apapun, harta tidak berguna lagi, tidak bisa menolong kita. Karena itu selama kita hidup, mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidupnya dipimpin oleh cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, itu melepaskan dia daripada maut. Ingat saudara, saya selalu mengingatkan kita semua, hidup kita di dunia ini bukan hanya mencari apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bukan harta yang harus kita kejar. Ingat, kehidupan kita di dunia ini bukan selama-lamanya. Kita di dunia ini hanya perantau. Ya, sementara saja. Ada satu saat kita akan tinggalkan dunia ini dan tidak ada yang bisa kita bawa. Kekayaan, kehormatan, jabatan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan hidup kita. Hanya kebenaran, hanya hikmat Tuhan. Kebenaranlah yang melepaskan kita dari maut. Karena itu berhati-hatilah, ingat senantiasa, hidup ini bukan hanya berbicara tentang hari ini saja, tetapi ada kehidupan setelah kematian yang akan kita jalani. Ya, di mana, di surga atau di neraka, kitalah yang menentukannya selama kita ada dalam dunia ini. Mari kita hidup takut Tuhan, dipimpin oleh hikmat Tuhan. Ya, ayat yang ke-5, jalan orang saleh ya diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Jalan orang yang saleh ya diratakan oleh kebenarannya. Orang itu kalau hidup di dalam kesalehan, ya udah percayalah, jalan kita ini diratakan oleh siapa? Oleh kebenaran yang kita hidupi. Ya, itu janji Tuhan. Kita nggak usah cari-cari dengan berbagai cara. Orang hidup takut akan Tuhan tuh jalannya diratakan. Ya, memang mungkin tidak langsung saudara, tapi perlahan demi perlahan Tuhan tuh akan menyatakan. Makanya jangan mengejar yang sia-sia. Mari kita mengejar Tuhan, mari kita mengejar perkenanannya, mari kita mengejar takut akan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, jalan orang saleh itu diratakan oleh kebenarannya. Ya, tetapi orang yang hidup berbelit-belit kefasikan itu, ya dia akan jatuh sendiri karena kefasikan, cepat atau lambat. Ya, kehidupan yang kita bangun itu dengan bahan apa? Itu akan terlihat. Kalau kita membangun kehidupan di atas dasar kefasikan, maka kita akan menuai kefasikan dan kita pasti jatuh. Tapi ketika kita membangun hidup ini dengan hikmat dan takut akan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan ada atas hidup kita, saudara. Iya, ayat yang berikutnya, mari kita baca sama-sama. Ya, ayat yang ke-6, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Saudara, kembali berbicara tentang kejujuran dan pengkhianat. Ya, orang jujur itu dikatakan di sana orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh nafsunya. Ya, orang yang jujur itu dilepaskan oleh karena kebenarannya. Jangan pernah berhenti menjadi orang jujur, ya. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang apa adanya. Ya, tinggalkan semua jalan yang berbelit-belit. Kita mau hidup dalam kejujuran. Kalau kita takut akan Tuhan, maka hidup ini enak. Orang yang berbahagia itu orang yang hidup dalam kebenaran, saudara. Percayalah, tidak ada dusta yang harus kita tutupi. Ya, apa adanya. Dan itu yang akan memimpin jalan-jalan kita. Bahkan Tuhan memberkati jalan orang yang di dalam hidup dalam kejujuran. Tetapi pengkhianat akan tertangkap
terperangkap oleh nafsunya. Ya, orang yang berkhianat itu karena ada nafsu tadi sehingga dia berbuat curang. Ya, karena apa yang keluar dari hidup kita itu selalu meluap dari hati kita. Kalau hatimu penuh dengan kecurangan, tidak takut akan Tuhan, maka engkau sendiri akan tertangkap di dalam nafsumu itu. Bertobatlah saudara ya, sebelum semuanya terlambat. Ayat yang ketujuh, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya. Ya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang fasik itu pengharapannya juga pasti kefasikan. Orang jahat itu pengharapannya juga pasti sesuatu yang jahat. Karena itu Tuhan tidak mungkin menjawab pengharapan dan kerinduan orang fasik dan orang jahat. Kenapa? Karena semua yang timbul dari hatinya itu kejahatan. Mari kita menjadi orang yang benar, hidup takut akan Tuhan, supaya harapan kita adalah harapan kebaikan. Ya, kerinduan kita, bahkan pengharapan kita, ya, itu adalah pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pasti Tuhan akan mengabulkannya. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, dalam kebenaran, kejujuran, maka pengharapan kita juga adalah pengharapan yang benar, sehingga Tuhan pasti akan menjawabnya. Tetapi orang fasik, orang jahat itu semua yang timbul dalam hatinya adalah kejahatan, sehingga Tuhan tidak mungkin memberikan apa yang mereka harapkan, menjadi sia-sia. Bahkan sampai pada hari kematian, orang fasik tidak akan memperoleh apa yang dia harapkan. Kita sudah dengar kemarin di pasal-pasal yang sebelumnya bagaimana orang itu kalau fasik, orang mau ngelayat kematiannya aja malas, saudara. Kenapa? Malas. Itu orang fasik selama hidupnya itu tidak menjadi berkat. Mari kita berdoa supaya sampai kematian orang benar itu pun menjadi berkat. Kita udah baca di pasal yang lalu, kenangan akan orang benar adalah berkat. Bayangkan kita ini kalau jadi orang benar, kita meninggal pun kenangan kita menjadi berkat bagi orang. Tapi orang hidup dalam kefasikan, bahkan kematian pun itu jadi kutuk bagi orang, saudara ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saudara, kenapa kita harus terus hidup dalam kebenaran? Memang kesukaran orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkan dia. Jangan pernah takut waktu kita disolimi, waktu kita difitnah, kita diperlakukan sesuatu yang tidak adil. Tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas berkata orang benar akan diselamatkan dari kesukaran, dan orang fasik yang akan menggantikannya. Bayangkan saudara, jaminan dari Tuhan itu ya dan amin. Kalau hari ini ada orang-orang fasik yang menghina kita, merendahkan, menginjak-injak kita, biarin aja. Pastikan langkah kita tetap dalam kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas berjanji, ya, kita orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan itu menyelamatkan saya dari banyak kesukaran. Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Ketika kita tetap hidup di dalam kebenaran, ya, ada banyak saudara orang-orang yang merancangkan kesukaran bagi kita, tapi saya telah melihat bagaimana orang fasik menggantikan, ya, posisi kita ketika kita itu mau tetap hidup dalam kebenaran. Semua akan berbalik. Kenapa? Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena itu jangan pernah berhenti menjadi orang benar yang hidup dalam takut akan Tuhan, sebab Tuhan memperhatikan semua yang kita lakukan di bawah dunia, di bawah bumi ini, ya. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-9 sekarang. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengertian. Saudara, ayat yang ke-9 ini, ya, berbicara tentang kuasa mulut. Kemarin kita sudah banyak belajar dari pasal-pasal sebelumnya, ya, bagaimana mulut orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi mulut orang fasik itu membawa pada kebinasaan. Saudara, ya, jadi mulut kita ini bisa kita gunakan sebagai senjata untuk membangun atau untuk merusak, ya. Ingat, ya, ada kuasa dalam perkataan, ya.
ingat ada kuasa di dalam mulut kita. Ketika kita menjadi orang yang benar, maka kemarin kita sudah belajar mulut kita akan menggembalakan banyak orang, sehingga orang tertarik dengan ucapan mulut kita dan mereka mencari kita, meminta untuk memberikan nasihat. Tetapi orang fasik mulutnya membawa pada kematian, ya. Di sini dikatakan saudara, jadi hati-hati saudara, ya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Saya mau bicara khususnya juga bagi kita para orang tua. Hati-hati dengan perkataan mulut kita. Seringkali tanpa kita sadari, kita mengeluarkan perkataan yang membunuh masa depan anak-anak kita. Seringkali tanpa sadar kita mengucapkan perkataan yang membunuh karakter anak kita, membunuh mental anak-anak kita. Mari kita belajar untuk mengucapkan yang baik dari mulut kita. Ya, mari kita mengucapkan yang menjadi berkat. Ya, jangan sampai saudara ketika misalnya kita melihat hari-hari ini saya mendengar banyak keluhan dari orang tua yang anaknya terikat game. Seharian anaknya itu main game, main HP. Apalagi di saat-saat stay at home begini, semuanya ada di rumah. Banyak yang konseling sama saya, Bu, bagaimana caranya? Aduh, saya itu udah marah. Ya, saya ngeluh ke suami saya bilang, ya terserah, kan lu ibunya, urus deh itu. Ya, banyak sekali ibu-ibu yang WA ke saya hari-hari ini. Ingat ibu-ibu, kita harus menasehati anak kita, tapi jangan ucapkan perkataan yang membunuh mental dan karakter mereka. Ucapkan selalu yang baik. Nasihati anak kita dengan yang baik. Kalau saya selalu berkata, kamu sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Mami berharap kamu melakukan ini. Tapi selanjutnya, ya kamu minta pimpinan Roh Kudus. Kamu tahu apa yang harus kamu ambil. Ya, karena ingat, kita beritakan aja kebenaran firman Tuhan, ya. Selanjutnya kita ingatin, karena nasibmu, masa depanmu itu ada di tanganmu sendiri. Jangan sampai kita menasihati anak sampai, wah bodoh, memang dasar goblok, lihat masa depanmu ya, jadi miskin kamu, jadi kere. Jangan mengucapkan perkataan yang bisa membunuh masa depan anak-anak kita. Ya, belajarlah menjadi orang benar sehingga mulut kita menggembalakan mereka dan justru bukan mengutuki mereka. Ingat saudara, perkataan orang fasik, mulut orang fasik di sini dikatakan, ya, ayat yang ke-9 di sana dikatakan, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Ngeri. Mulut bisa kita pakai untuk membangun orang, tapi mulut ini juga bisa kita pakai untuk membunuh orang. Berapa banyak orang, ya, saya banyak membaca saudara. Ya, ada sebuah artikel yang bagus, dia berkata begini, perkataan yang mematikan. Satu kali ada seorang yang bertanya kepada sahabatnya, dia tanya gini, kamu kerja di situ ya udah berapa lama? Ya, oh saya kerja sudah lama sih, sudah 10 tahun. Gajimu berapa? Ya, lalu dijawab temannya, gaji saya 2 juta. Hah? Kamu udah 10 tahun kerja gaji cuma 2 juta? Hah? Berarti kamu dihargai cuma 2 juta. Ya, sementara di tempat lain, perkataan ini saudara, ya sering kali bisa membunuh orang. Lalu dia mulai terngiang-ngiang perkataan itu. Iya ya, saya kerja sudah 10 tahun, tapi gaji cuma 2 juta. Masa keringat saya cuma dihargai 2 juta? Iya ya, enggak bener kayak gini. Ya, dia mulai perkataan itu masuk ke hatinya. Padahal dia nggak tahu saudara, orang itu dibayar sesuai dengan kemampuannya. Ya, dia itu kemampuannya cuma sebagai orang yang bisa nyusun barang dan gak bisa apa-apa. Akhirnya dia mulai menghadap bosnya, bos saya minta kenaikan gaji bos. Ya, saya udah 10 tahun loh kerja di sini. Masa saya dari dulu cuma 2 juta? Padahal 2 juta ini dia sudah cukup menghidupi dirinya sendiri, buat bayar kos, buat apa. Tetapi perkataan temannya itu masuk, menusuk hatinya, dan lihat perkataan ini. Akhirnya dia mulai minta naik gaji. Bosnya itu ya gak senang. Kenapa? Lah kamu itu kerja di sini memang 2 gaji, tapi ada bonus, ada apa? Kok kamu melupakan dan kamu nggak punya keahlian apa-apa? Ya kalau gitu saya mengundurkan diri, saya nggak mau lagi kerja sini. Ya silakan. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya dan akhirnya dia nggak bisa cari kerja lagi karena nggak ada orang yang mau menerima dia. Iya, karena itu kita harus berhati-hati dengan perkataan mulut kita, sebab mulut kita itu bisa membunuh. Saudara, di sini dikatakan, ya mulut orang fasik itu ya membunuh sesamanya manusia. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita dengar hari-hari ini, karena di luar sana itu tidak semua orang
benar yang berbicara. Ada sebagian orang-orang fasik, saudara, yang hanya untuk demi kepentingan dirinya sendiri dia berbicara, dan itu bisa membunuh. Kita harus punya hikmat dan punya roh penimbang. Artinya begini, kalau perkataan itu membangun iman kita, membuat kita semakin bersemangat, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengucap syukur, itu berarti perkataan dari Tuhan. Tetapi kalau perkataan yang saudara dengar membuat saudara ketakutan sehingga saudara tertekan, bahkan sampai nggak bisa tidur, hati-hati, itu perkataan orang fasik. Karena ayat ini berkata dengan jelas, mulut orang fasik itu membunuh sesama manusia. Mulut orang fasik itu, ayat yang ke-9 di sana, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Hari-hari ini banyak orang yang mendengar berita tentang COVID, berita tentang corona, lalu nggak bisa tidur. Saudara, mari banyak dengar firman Tuhan hari-hari ini supaya iman kita bangkit. Ini saatnya kita berjalan dengan iman. Kita hidup dipimpin oleh iman. Memang keadaan seperti ini, kita tahu bersama virus ini belum ditemukan vaksinnya, tapi tidak ada pilihan bagi kita hari-hari ini selain mendengarkan firman dan percaya pada apa perkataan Tuhan. Jangan dengarkan yang menakutkan. Karena apa? Ayat ini dengan jelas berkata, mulut orang fasik membunuh sesamanya manusia, membinasakan sesamanya manusia. Wow, mengerikan, saudara. Dengarkan perkataan orang benar, jangan dengar perkataan orang fasik. Sekalipun itu kelihatannya mendidik, tetapi ternyata membuat kita drop, membuat kita takut, dan bahkan membunuh, membuat kita nggak bisa tidur dan lain sebagainya, saudara, ya. Ayat yang ke-10 berkata, bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Ya, kalau orang benar itu mujur, ya orang bersuka cita. Tapi kalau orang fasik itu binasa, maka gemuruhlah sorak-sorai. Banyak orang yang mensyukur-syukuri kalau hidup kita ini jahat, saudara. Banyak orang yang mensyukuri saat kita jatuh. Ya, hati-hati, karena itu mari kita hidup menjadi orang benar. Jangan sampai udah mati orang bersyukur, ya memang sudah waktunya dia mati. Jangan, saudara, kita berusaha menjadi orang yang bijaksana, hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sekali lagi dikatakan di sini, saudara, ya, mulut orang fasik itu meruntuhkan sebuah kota. Mulut orang fasik bisa membunuh karakter orang. Mulut orang fasik bisa membunuh iman bahkan. Jangan banyak mendengarkan perkataan orang fasik, tapi dengarkanlah perkataan orang benar. Kenapa? Karena perkataan orang benar itu bisa membangun kota, saudara. Tapi mulut, ya, perkataan orang fasik itu meruntuhkannya. Ya, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang pandai berdiam diri. Ya, jangan jadi orang yang suka menghina sesamanya, itu tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai itu banyak berdiam diri. Ya, nggak usah kebanyakan bicara atau menghakimi, tapi kita banyak berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, ya, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jadi orang yang mengumpat, kayak kemarin yang kita bilang, saudara, ya, orang yang mengumpat itu membuka rahasia. Ya, mengumpat itu artinya apa? Di depan orangnya baik, begitu orangnya pergi, dia itu, ya, dia membuka rahasianya sendiri, dan cepat atau lambat orang lain juga akan tahu bahwa oh, dia itu di depan lain, di belakang lain. Ya, berbahaya. Jangan. Ya, orang benar itu pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Orang yang setia sekalipun mengalami banyak cobaan, sesuatu yang tidak enak, dia berusaha menutupi semua keadaannya karena dia percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat yang ke-14, jika tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Saudara, jika tidak ada pimpinan, maka jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Saudara, seorang pemimpin itu sangat menentukan, ya, sebuah bangsa. Ya, kalau tidak ada pemimpin, maka jatuhlah bangsa. Ya, semua orang itu perlu dipimpin. Kenapa ada pemimpin? Supaya semuanya teratur dalam
keluarga sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu suami, ya harusnya. Tapi sekarang juga banyak suami yang tidak berfungsi sebagai pemimpin, apalagi menjadi imam yang benar di rumah tangganya, membawa istri dan anak-anaknya takut akan Tuhan. Ya, lalu di dalam keluarga, di dalam gereja, dalam pelayanan ada yang dinamakan pemimpin. Kenapa kita perlu pemimpin? Supaya hidup kita ini bisa teratur. Tapi pemimpin itu juga membutuhkan nasihat. Ya, ketika kita membutuhkan nasihat, ya mari kita semua saudara berusaha untuk ya meminta nasihat dalam menanggapi segala satu perkara. Saya itu seringkali meminta nasihat kepada suami saya. Ya, makanya banyak orang itu yang berkata gini, "Bu, suaminya suruh khotbah dong sekali-sekali sama ibu." Suami saya bukan tipe suami yang mau bicara di depan umum atau ya gampang berkhotbah di depan umum. Enggak, dia itu saya sudah memintanya berkali-kali, tetapi dia bilang saya itu di belakang layar. Tapi saudara tahu siapa yang menjadi penasehat saya, siapa yang menjadi mentor bagi saya? Ya suami saya. Seringkali dalam keadaan atau di dalam satu situasi yang saya membutuhkan nasihat itu, ya saya kepada siapa minta nasihatnya? Ya kepada suami. Sebaiknya suami istri kita tuh sama-sama saling menasehati. Mintalah nasihat. Suami-suami juga, kalau engkau ada dalam satu perkara, mintalah nasihat kepada istrimu. Kenapa? Tuhan tempatkan istri di sampingmu itu sebagai seorang penolong. Demikian juga istri. Suamimu itu sahabatmu. Dia imam, dia kepala dalam rumah tangga. Mintalah nasihat. Ya, kalau banyak nasihat, ayat ini berkata, maka keselamatan itu ada. Tetapi hati-hati di dalam meminta nasihat, kita harus melihat orangnya. Jangan salah meminta nasihat. Kita minta nasihat orang fasik, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mendengarkan nasihat orang fasik. Mari kita minta nasihat kepada orang benar, saudara, ya, supaya ada keselamatan dalam hidup kita dan kita tidak salah melangkah dalam hidup ini. Baik, ayat yang terakhir, ayat yang ke-15 berkata begini, sangat malanglah orang yang menjadi penanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Ya, nah ini banyak orang itu bertanya kepada saya, "Bu, kalau ada teman saya pinjam uang, Bu, ya bagaimana Bu caranya, Bu, ya? Dia pinjam uang dalam jumlah yang besar." Saudara, kalau memang kita tidak mau ya menjadi penanggung, mending jangan. Saudara bilang aja kalau saudara nggak mau tolong. Kenapa? Karena begitu kita menolong orang, harusnya kita merelakan, ya. Tetapi kalau kita nggak rela, kita mau jadi penanggung, ya kita harus sabar untuk membayar harganya. Ya, kalau kita nggak mau jadi penanggung, misalnya saya udah kasih contoh, lalu orang minta tolong, ya, "Bu, tolong saya dong, saya mau pakai nama ibu untuk bank atau apa segala macam," walaupun itu keluarga loh. Ya, kalau saudara mau menjadi penanggung, ya siap-siaplah untuk terlibat dalam masalah. Tetapi kalau saudara memang mau nolong, ya tuluslah menolong, jangan ada embel-embel, ya. Bahkan kalau kita juga memberi pinjaman kepada orang, jangan harap kembali, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena ya Tuhan mau ada ketulusan. Makanya saya dulu pernah memberi contoh, kalau ada orang datang pinjam, saya minta pinjam uang, boleh nggak ya 2 juta. Ya kalau kita rasa ini berat, kayaknya orangnya juga nggak bener, uangnya bukan untuk dipakai yang bener, ya udah kita kasih tahu dia, saya nggak bisa tolong ngasih 2 juta, saya kasih 500.000, tapi ini kasih, nggak usah ganti. Itu lebih enak karena kita tidak menjadi penanggung buat dia. Ya, tapi kalau kita sudah menjadi penanggung, ya akhirnya kita terlibat dalam masalah itu, kok nggak diganti-ganti ya, kok begini ya, kok begitu ya. Nah ini kita sendiri yang salah, saudara. Kenapa? Karena kita tidak menjadi sesuai firman Tuhan. Harusnya kalau kita nggak mau jadi penanggung, nggak usah ditolong. Kalau kita mau menolong, ya harus tulus supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Ya kalau saya seperti itu, saudara. Ya kalau sudah menolong, ya sudah ikhlaskan aja. Jangan harapkan lagi kembali supaya kita ada dalam damai sejahtera, ya. Tetapi celakalah orang menjadi penanggung sesamanya. Firman Tuhan berkata, sungguh malanglah orang yang menanggung orang lain, ya, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Bukan berarti orang bilang ya berarti kita tidak mengasihi. Kita mengasihi dalam batasan dan dalam firman Tuhan. Juga lihat orangnya, saudara. Kalau dia pinjam uang, itu uang buat apa? Benar nggak buat kebutuhan yang dia bilang? Ya kalau bukan untuk kebutuhan yang dia bilang, dia cuma berbohong, ya itu kita rugi, saudara. Makanya hari ini kita berdoa minta hikmat Tuhan dalam menolong orang lain. Juga kita butuh hikmat Tuhan. Kalau saya, prinsip saya, kalau saya sudah menolong, saya tidak akan mengharapkan ganti supaya saya aman. Tapi kalau saya tidak mau menjadi penanggung, ya
kasih aja seikhlas kita dan jangan berharap ganti lagi, supaya kita juga membebaskan diri dari pertanggungan. Tapi kalau saudara mau menolong, membantu, silakan, tapi ikhlas, tulus. Jadi tidak menjadi penanggung dan tidak merusak damai sejahtera kita. Baik saudara, kita sudah sampai pada ayat yang terakhir. Kita akan lanjutkan ya untuk besok hari. Saya percaya orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, dipimpin oleh hikmat Tuhan, kita akan menikmati segala kebaikan di hidup kita. Karena apa yang kita tabur di dunia ini, itulah yang akan kita tuai. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memperlengkapi kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tuntun kami dalam takut akan Tuhan, bawa langkah hidup kami di dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.